Halo, selamat siang. Kali ini kita akan belajar for loops di Swift Playgrounds. Uh, ini sebenarnya bukan belajar sih, lebih ke arah bermain sambil belajar. Jadi nggak murni belajar, kita bakal bermain dengan bantuan Swift Playgrounds. Kita ada di chapter for loops. Dua chapter sebelumnya, comments dan functions, itu akan saya lewati. Dengan harapan teman-teman yang punya macOS atau iPadOS mau mencoba belajar Swift di Swift Playgrounds. Sekilas pengenalan tentang for loops. For loops itu dalam bahasa Indonesia adalah perulangan. Jadi mengulang pola yang sama sebanyak yang kita butuhkan. Contoh misalnya di sini kita diminta menanam benih di kebun, benih tumbuhan. Oke. Di sini dibilang untuk setiap benih sebanyak 4 kali buatlah sebuah lubang, taruh benihnya, kemudian pindah lagi ke petak berikutnya sebanyak 5 inci. Oke. Kalau kalian sempat lihat animasinya, jadi dia bikin lubang, taruh benih, pindah lagi ke sebanyak 5 inci, mengulang lagi kayak buat lubang, taruh benih, pindah lagi sebanyak 4 kali. Nah, di sini kalian bakal ngelihat sintaksnya for loops di Swift. Kalau di Swift, deklarasinya itu dimulai dari kata kunci for, kemudian ada deklarasi variabel namanya each sheet. Dalam variabel ini bebas, mau deklarasinya apa aja boleh namanya. Kemudian ada kata kunci int, kemudian ada angka 1, kemudian di sini ada titik 3. Titiknya sebanyak 3 kali. Dalam artinya nih kita mau ngulangnya sampai berapa banyak sih? Oh, di sini ada angka 4. Kita mau ngulangnya sebanyak 4 kali gitu untuk menanam tumbuhan di kebun. Mulai dari buat lubang, taruh benih, pindah lagi ke sebanyak 5 inci untuk bikin hal seperti ini sebanyak 4 kali. Oke. Di sini ada tanda kurung kerawal. Tanda kurung kerawal ini bahasa Inggrisnya curly braces. Setelah kita bikin ini, kurung kerawal buka, masukin perintah-perintahnya. Setelah itu kita tutup dengan kurung kerawal tutup. Oke, kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Add the comments to repeat with the curly braces. Oke. Nah, kalau kalian lihat animasinya seperti itu. Lihat. Ya. Seperti itu. Kita mulai coding. Nah, ada dua sub materi yang sudah saya kerjakan using loops dan looping all the sides. Nah, jadi ini cukup mudah. Yang di awal ini adalah kita dikasih isian kosong nih. Ini angka 5 ini sebenarnya isian kosong, dan perintah-perintah ini sebenarnya isian kosong. Jadi tugas kita tuh ngisi berapa banyak perulangan yang kita butuhkan untuk mengkoleksi game, dan perintah-perintah apa aja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ini. Kemudian di sini berikutnya, ini sudah disediakan perintahnya, cuma kita harus ngisi for-nya, berapa kali for loops yang kita butuhkan untuk mengkoleksi semua game ini. Oke, ini ada chapter sub materi berikutnya, to the edge and back. Nah, saya mengerjakan ini tidak pakai contekan, saya tidak ada nyoba-nyoba sebelumnya. Nanti saya juga bakal bingung-bingung sendiri. Silakan ditonton. Nanti di sini ada 4 switch yang harus kita aktifkan, dimana kita harus pindah dari central point sini, pindah untuk aktifinnya ini. Banyak cara, entah kita mau muterin ini
atau kita bakal looping atau kita bakal muter dari satu ke sini kemudian selesai sini ke sini atau seperti itu, saya juga nggak tahu, kita lihat nanti aja. Oke, di sini ada petunjuknya tidak menyediakan solusi codingannya ya, dia cuma ngasih dua kemungkinan misalkan quiz ini. Kemudian seperti misalnya di setiap perulangan ini karakter kita pindah dari pusatnya ini kemudian balik lagi ke pusatnya, kemudian dari ini kemudian jalan lagi ke sini, seperti itu pakai perulangan for loop. Saya nggak tahu bakal kayak gimana hasilnya, ini banyak mungkin lebih dari satu solusinya, tapi kita coba. Di sini ada daftar fungsi yang disediakan, ada for, ada function, ada func, ada collect game, ada move forward, ada toggle switch, turn left, turn right. Nah, karena kita tidak ada mengkoleksi nanti game, kita akan pakainya toggle switch. Oke, sekarang kita tidak akan menggunakan for loop dulu, kita akan coba dulu ya. Saya ini ada percobaan pertama. Kalau di Swift ini percobaan pertama. Oke, kalau di Swift, kalau kita ingin membuat sebuah komentar, kita bisa menggunakan tanda dua garis miring. Jadi tidak akan dibaca oleh Swift Playgrounds untuk dijalankan perintahnya. Ini percobaan pertama, kita tidak akan pakai for loop ya. Kita coba dulu. Move forward. Saya mau pindah dari sini ke sini, balik lagi ke sini, habis itu balik ke sini, habis itu ke sini, habis itu ke sini. Kita akan mencoba melihat setelah saya menjalankannya apakah ada yang bisa kita looping. Oke, move forward, kemudian toggle switch, kemudian turn left, kemudian switch, turn left. Oke, kemudian kita move forward lagi, move forward lagi. Kemudian ini bakal turn left. Kemudian ini turn left, belok kiri, kemudian move forward lagi. Toggle switch, turn left, move forward lagi, toggle switch. Oke, kita akan coba lihat apakah ada hal yang bisa kita looping dari sini. Forward, toggle switch, klik, up, jalan. Oke. Bentar. Kita ada sesuatu yang salah di sini. Semestinya di sini ada yang salah. Kita coba lihat. Kita mati dulu. Set. Kiri. Jalan terus. Toggle switch. Tap. Jalan. Stop. Oke. Sebenarnya cukup dua kali jalan, kita tinggal belok lagi. Kita ulang ya. Jalan, nanti belok kiri ke sini. Oke, jalan terus. Jalan. Aktifin switchnya, belok kiri, jalan, belok kiri, jalan,
toggle switch, belok kiri lagi, jalan, ini nyangkut satu kelebihan. Oke. Toggle switch. Oke, ini sebenarnya selesai ya, tapi tidak pakai for loop nih. Sekarang kita akan coba menganalisa yang mana bisa kita gunakan untuk for loop dengan si percobaan pertama ini. Percobaan pertama, move forward, toggle switch. Oke, ini ada hal yang bisa kita mungkin lihat pola yang sama. Di sini kita lihat apakah ada hal yang bisa kita lihat yang sama. Ini ada function turn around. Oke. Kita lihat ya. Ini kan ada 3 baris perintah, ada dua kali move forward, ada sekali toggle switch. Di sini juga sama, 1, 2. Oke, sama. Kemudian sini juga sama. Oke. Nah, di sini ada pola yang sama juga, ada turn left, move forward. Di sini juga ada yang sama. Ini juga ada yang sama. Kita akan coba bikin 2 fungsi ya. Di sini ada keyword func. Func ini adalah function, singkatan dari function untuk switch. Kita coba pertama. Function. Untuk yang ini 3 baris komen pertama saya akan berikan nama perintahnya move and toggle switch. Di sini ada 3 baris. Kemudian di sini ada function turn around. Ini turn around and move. Oke, jadi putar balik dan jalan lagi. Oke, untuk hal yang sama, di sini ini kita bisa ganti dengan function move and toggle switch. Di sini kita bisa ganti dengan turn around and move. Kemudian di sini kita bisa pakai turn around, move and toggle switch. Di sini bisa pakai turn around and move. Di sini bisa pakai move and toggle switch. Oke, kalau kita lihat, kita coba ulang lagi. Move and toggle switch. Ini turn around and move. Oke, kita coba ya. Kita coba.
Oke, di sini kalian bisa lihat ada dua hal yang sama yang bisa kita akan pola perulangannya. Jadi ini ada 2 kali move and toggle switch, ada 2 kali turn around and move. Ini untuk satu row. Oke, kita coba ya bikin perulangan. Oh, misalnya X lah namanya. In one sampai 2 kali. Kemudian saya mau jalanin ini. Ini saya skip. Ini proses yang saya lakukan kalau menemukan sesuatu yang belum tahu solusinya kayak gimana, dan ya yang saya lakukan tadi bikin komen sebanyak-banyaknya, kemudian saya melakukan teknik refactor. Kita temukan pola yang sama, bikin fungsinya, setelah itu kita analisa ini kita analisa perulangannya, apakah bisa kita buat perulangan dari fungsi ini. Oke, jangan buat toggle switch. Oke, ini baru 1 kali jalan perulangan ya. Cuma saya kurang puas ya. Apakah bisa seperti ini? Saya membuat perulangan lagi di sini. Apakah bisa seperti ini? Jadi kita bikin 2 looping untuk yang percobaan pertama ini. Shift toggle switch, oke. Dan kalau move, jalan lagi, jump, fab, turn around and move. Oke, selesai sih. Seperti itu. Jadi yang saya lihat di sini, saya harus membuat 2 perulangan, kemudian 2 perulangan ini perulangan pertama. Setelah perulangan pertama sebanyak 2 kali selesai, saya harus melakukan belok kiri manual untuk berpindah ke lintasan berikutnya. Setelah itu saya bikin lagi looping dengan hal yang sama, seperti itu. Oke. Jadi yang saya lakukan tadi itu adalah membuat sebanyak mungkin comments yang saya butuhkan. Setelah itu saya menganalisa yang mana kumpulan comments yang saya lihat bisa dijadikan fungsi. Setelah itu kita jalanin fungsi-fungsi yang saya buat ini, yang buat dari beberapa comments ini. Setelah itu saya lihat lagi yang mana bisa saya looping. Saya kan lihat tadi ini bisa di looping nih sampai 2 kali. Kemudian kita melakukan perputaran manual belok kiri. Setelah itu kita looping lagi dengan melakukan hal yang sama. Tuh. Oke, jadi ini untuk submateri PDH and back. Untuk chapter berikutnya untuk submateri berikutnya saya akan buat video baru lagi biar tidak kelamaan pembahasan yang ada di submateri yang ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Dadah.